Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman angkat pujian pada Tuhan. Sebab Tuhan yang baik. Karena kita ada sampai saat ini bukan karena kuat kita, bukan kegagahan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, glory, glory. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, glory, glory. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman sama-sama kita akan naik pujian. Alam semesta memukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Oh, alam semesta melukiskan kebesaran nama-Mu Tuhan. Oh, teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan yang melimpah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, biar izinkan kami untuk memuji nama-Mu dan menyembah nama Engkau dan bersekutu kepada Engkau ya Bapa. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus hadirat Allah nyata dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, mungkin ada rekan-rekan kami yang belum hadir pada saat ini, hentarkan Tuhan dari perjalanan rumah sampai ke tempat ini Tuhan, untuk kami bisa bersekutu kepada Engkau dan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kami kembali dari tempat ini menempatkan sukacita yang melimpah daripada Engkau. Kami siap akan memuji besar nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Tetap tinggal berdiri ya teman-teman. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Aku mau tanya dong, teman-teman di sini pada setuju nggak kalau Tuhan Yesus itu baik banget dalam hidup kita? Setuju apa enggak? Kita ibadah saat ini tuh semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus tuh baik dalam hidup kita. Apa semua yang terjadi dalam hidup kita itu semua karena anugerahnya Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya. Puja tuklah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sabati akan pujian. Ada apa? Ada apa Kak? Tadi kan dek, pujiannya ada lirik, bersuka di hadiratnya. Ya. Tapi ada di sini tak lihat nggak ada yang bersuka gitu loh Kak Victor. Masa sih? Kalau nyanyi itu kurang ekspresif gitu loh. Oke. Cek, coba Ini cek lagi. semua sudah pada mandi belum? Kalau udah mandi pastinya wangi semua. Berani dong angkat tangan buat Tuhan. Amin. Harusnya angkat tangan, coba. Hands up. Angkat tanganmu teman-teman. Pasti berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yuk. Tepuk tangan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya. Puja tuklah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sabati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi tambah semangat ya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya. Puja tuklah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sabati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab
pujian bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Tadi tak lihat dari atas sini Kak Victor, masih belum ada yang angkat tangan. Masih belum? Coba sekarang angkat tangan keduanya yuk. Angkat tanganmu kawan-kawan. Ke sampingan, kanan kiri. Digerakkan. Udah Ayo, lemes, goyang. tadi tak lihat dari sini soalnya masih kaku. Udah lemes belum? Kalau udah lemes berarti nanti bisa dong puji Tuhan sambil angkat tangan. Amin. Amin. Aduh lemes. Amin. Nah gitu. Ini harus dites dulu semangatnya soalnya kita habis ini mau bersorak-sorai sama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuh. Bersorak-sorai, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Muliakan namanya, dan selamatkan jiwa kita. Satu-satunya menebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dan selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Tangannya diangkat ke atas yuk, tepuk tangan. Sama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan, dan perlindungan dan pengharapan, dan perlindungan dan pengharapan. Mari kita bagi Tuhan kita, haleluya. Oh mari Roh Tuhan Kudus, biarlah Engkau beracara bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus bekerjalah Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya.
bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kala yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Teman-teman, sambil angkat dua tangan kita, sambil katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kala yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kala yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kala yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kala yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Pujian ini tidak hanya sekedar kami nyanyikan, tetapi menjadi satu kerinduan kami. Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, terus pimpin kami Tuhan. Sebagai anak-anak remaja, kami tahu ada banyak hal yang terkadang membuat kami untuk beralih kepada hal-hal yang lain. Tapi Roh Kudus, sore hari ini kami memohon di hadirat-Mu, teruslah bekerja dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya ketika Roh Kudus bekerja dalam pribadi kami lepas pribadi, di saat-saat seperti ini, saat kami beribadah bersama-sama, kami memberikan waktu kami yang terbaik untuk Engkau. Kami mau persembahkan hidup kami yang terbaik untuk Engkau. Dan kami percaya setiap tanah hati yang sudah siap untuk firman-Mu, kami tahu kami pulang tidak membawa, kami tahu kami tidak lagi membawa setiap kekhawatiran kami, setiap kegelisahan kami, tapi kami pulang dengan membawa sukacita daripada Tuhan. Karena kami tahu kami punya masa depan yang pasti bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siapkan hati kami buat firman-Mu di sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Di sore hari ini saya terima kasih kepada pengurus yang kembali mempercayakan kami untuk melayani firman Tuhan. Dan di sore hari ini sesuai tema yang sudah saudara lihat, rekan-rekan remaja lihat, apa judulnya? Apa sih pengertian dari komitmen? Apa sih pengertian dari komitmen? Halo? Pengertian dari komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini diberikan arti tindakan untuk melakukan sesuatu. Komitmen itu adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kita kepada mungkin pekerjaan, kepada orang lain di saat kita berkomitmen ya.
kepada hal-hal tertentu dan tindakan tertentu pastinya. Itu komitmen. Jadi paling tidak pulang hari ini mengerti apa arti komitmen. Apa arti komitmen? Halo? Tindakan untuk melakukan sesuatu. Pengen gak lakukan sesuatu untuk Tuhan? Pengen gak rekan-rekan melakukan sesuatu untuk Tuhan? Halo? Pengen gak sih melakukan sesuatu untuk Tuhan? Kalau ada orang yang kita suka atau ada idol kita, ya public figure yang kita suka, kadang-kala kita pengen lakukan sesuatu. Salah satunya kita mungkin foto profil kita ganti dengan foto ya yang cantik, yang cantik. Foto idol kita gitu ya biasanya. Nah, sore hari ini rekan-rekan remaja, saya mau mengajak kita membuka di dalam Daniel pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10. Yuk gantian membacanya. Yang laki-laki baca ayat ganjil, yang perempuan baca ayatnya yang genap. Bergantian ya, yang kuat suaranya. Yuk, 1. Semua punya Alkitab? Oke. Punya Alkitab? Oke. Karena LCD-nya mungkin ada rada error. Punya Alkitab? Punya Alkitab? Oke, silakan dibuka. Sudah dapat semua? Besok kalau umpamanya ada Alkitab di rumah, bawa ya Alkitabnya, lebih enak pakai Alkitab. Oke, sudah dapat semua? Yuk, yang cowok baca ayatnya yang ganjil, yang cewek baca ayatnya yang genap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat kerjasamanya dan terima kasih yang mungkin masih agak malu-malu untuk ngomong yang suaranya dengan nada yang powerful mungkin ya, kayak Kak Revi. Nah kalau Kak Revi, bayangin saya tadi cuma dengar suaranya Kak Revi yang cewek ya. Oke, kalau kita lihat di sini di Istana Babel, di ayat yang pertama dijelaskan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, katakan Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Kalau kita melihat di sini, ini sebenarnya memang sudah nubuatan. Kenapa ini terjadi? Karena awalnya bangsa Israel itu adalah bangsa yang sudah tiap hari terima pertolongan Tuhan. Tiap saat alami pertolongan Tuhan. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup mereka itu tidak mengindahkan perkataan Tuhan. Mereka itu tidak mengindahkan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Sampai akhirnya dari mereka di tahun yang Tuhan sudah tetapkan, dikatakan bahwa mereka itu ditawan. Mereka dibawa kepada pembuangan di Babel. Dan hal yang menarik di sini yang saya mau ajak kita lihat di sore hari ini, ketika mereka itu dibawa di dalam kerajaan Raja Babel, Raja Nebukadnezar, ada ayatnya yang ketiga dikatakan, lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel. Jadi orang Israel itu ternyata kalau kita lihat, Raja ketika minta kepada Aspenas, dia tidak minta yang mohon maaf ya, orang yang biasa-biasa saja. Tapi raja itu minta yang paket komplit. Pelit. Bukan pelit ya, paket komplit. Senang gak dapat paket komplit? Ketika dia minta, raja meminta untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ternyata yang diminta itu bukan rakyat jelata, tetapi yang diminta orang-orang yang dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Untuk apa? Ternyata mereka akan dididik dan nantinya akan dipekerjakan di dalam kerajaan
Raja Nebukadnezar dalam kerajaan Babel, Raja Babel. Nah, saya mau mengajak rekan-rekan remaja, beberapa minggu ini kita diisi dengan firman Tuhan. Bagaimana kita harus menjadi generasi-generasi yang kalau minggu lalu Kak Yanti katakan apa, masih ingat firmannya? Kita harus jadi apa? Jadi apa? Garam itu untuk apa sih? Untuk mengasinkan ya. Jadi kita buat asin gitu ya. Kita harus berdampak di mana kita berada. Nah, ternyata kalau kita lihat apa yang diminta oleh Raja Nebukadnezar itu sama halnya yang diminta oleh dunia saat ini. Setuju? 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 Kalau mau masuk di sekolah yang favorit harus apa? Paling tidak dapat golden ticket. Untuk masuk bisa dapat golden ticket kalian ngapain? Ada hal yang kalian lakukan, tidak cuma sinau-sinau begitu aja kan? Kalian harus bertanding melawan sekian ratus orang kan? Dari berbagai sekolah, benar gak sih? Untuk masuk di sekolah yang kalian inginkan loh. Nah, dunia sekarang, tantangan buat kita semua, khususnya buat remaja-remaja. Oh, berarti saya gak remaja lagi ya. Usia saya hampir 40 tahun ya. Gitu. Tantangan rekan-rekan remaja sekarang itu bukan tantangan yang mudah. Tiap hari, tiap tahun itu selalu ada hal-hal yang baru yang mendorong kita untuk lebih hari lebih jadi anak yang tidak hanya berdiam diri. Karena kita diciptakan spesial. Katakan, saya diciptakan spesial. Saya diciptakan spesial. Kalau kita diciptakan spesial, tahu nggak kalian? Kalau kalian semua, kita semua itu punya kelebihan-kelebihan. Tiara, benar Tiara. Tiara, kamu tahu bahwa kamu punya kelebihan? Kamu tahu? Kelebihan kamu apa salah satunya? Kenapa? Nah, bisa mendahului teman-teman yang lebih pintar. Berarti kalau saya mau katakan Tiara ada di atas rata-rata dari temannya yang lebih pintar. Kalau tepuk tangan dong. Saya mau tanya nih, mana Michael? Antara Michael, oke, berarti benar ini Michael ya. Mata saya ada di sini, Michael. Michael, kamu tahu nggak kalau kamu punya kelebihan? Hah? Gimana Michael? Tahu punya kelebihan? Apa kelebihan kamu? Satu aja. Kenapa? Hah? Jago main game. Kasih tepuk tangan dong. Kita enggak. Ada anak remaja sekarang pemuda ya. Pemuda kalau tidak salah. Dia itu dari main gamenya nggak dipakai yang buat untuk habisin hobinya aja. Tapi main gamenya itu akhirnya membuat dia dapat income. Gitu, tidak asal main game. Kalau dulu orang lagi main COC ya, COC gitu sudah berapa level buat bangunan gitu bisa dijual itu akunnya, ya enggak? Ya, betul sekali. Tapi bukan berarti itu terus yang digeluti ya. Oke, kita mau lihat di sini. Di era, kalau saya katakan era globalisasi, teknologi semakin hari semakin canggih, terus kita diajak untuk semakin hari semakin inovatif, semakin kreatif, dituntut menjadi anak-anak yang tidak berdiam diri saja, yang tidak, iyalah orang tua saya sudah kayak gini, saya nggak bisa buat apa-apa. Saya katakan, kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Mau terima nggak itu? Ayo, kita mau lakukan, ada hal yang kita mau lakukan. Kita mau lihat di sini, ketika Raja Babel yaitu Nebukadnezar meminta kepada kepala istana yaitu Aspenas untuk membawa orang-orang yang berasal dari orang yang keturunan raja dan bangsawan, dia itu minta itu spesifik sekali. Ayatnya yang keempat dikatakan, yang diminta oleh raja itu seperti apa sih? Ini loh yang dunia minta. Perhatikan. Ayatnya yang keempat, yang pertama adalah orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Bicara tentang anak-anak muda,
anak-anak remaja yang tidak ada sesuatu celah. Di sini berbicara tentang integritas. Bagaimana dalam hidup ini tubuh kita ini bukan milik kita. Tubuh kita ini bukan milik kita. Miliknya siapa? Kalau miliknya Tuhan berarti kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya dituntun oleh siapa? Tapi selama ini banyak yang nuntun itu Tuhan apa kita sendiri? Anak-anak muda yang tidak ada satu celah. Mau masuk di salah satu pekerjaan atau kita ngelamar di satu tempat untuk bekerja, kan dilihat itu CV kita kan, kurikulum vitae namanya ya. Dilihat, kita lampirkan. Kalau sudah ada mohon maaf. Oh ternyata pernah masuk dalam DPO. Apa tuh DPO? Daftar pencarian orang. Biasanya itu Anda akan disisihkan. Jadilah anak-anak muda yang dalam hidup ini saat masih muda, masih remaja, khususnya masih remaja, yuk kalau orang lain bisa buat yang seenak-enaknya, sesuka-sukanya, tapi yuk berani tampil beda dengan berkomitmen. Kita mau lihat nanti komitmennya Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Luar biasa. Walaupun mereka ditawari, disuguhi dengan hal-hal yang dikatakan santapan raja, pelaburan setiap hari dari santapan raja. Terus yang kedua, ada 7 hal yang diminta ya. Yang kedua, mereka yang berperawakan baik. Bukan berarti cantik saja, tidak. Berperawakan baik di sini berbicara tentang yang tubuhnya sehat. Kalau dari sekarang mohon maaf, dari sekarang Allah saya mau nyoba, mumpung masih ada waktu. Saya mau nyoba, mohon maaf. Kayak Bapak Gembala katakan, Kak Krisin itu masih sungkan-sungkan mau ngomong. Kalau masih mau nyoba-nyoba ngerokok, saya tadi siang Bapak Gembala itu sempat ada temannya Bapak Gembala ya, teman basket atau apa, itu meninggal. Anaknya ngomong begini, anaknya ngomong gimana Pak Gem? Kenapa papa rokokan? Karena dari papanya ngerokok, akhirnya dia tidak bisa mendampingi anaknya sampai hari ini. Kenapa harus meninggal? Pakai tubuh kita. Gak ada salahnya untuk keuntungan diri kita sendiri. Gak usah nyoba-nyoba. Kalau yang lain ngerokok ya ayo komitmen gak ngerokok. Saya mau tampil beda dong. Mau komitmen gak ngerokok. Keren gak kalau gak ngerokok? Saya mau katakan keren. Jadi buat cowok-cowok, cewek juga, yuk. Yang diminta itu orang-orang yang berperawakan baik. Berperawakan baik di sini bukan berbicara tentang face-nya ya, postur tubuhnya, tapi bagaimana tubuhnya itu sehat. Mereka itu orang-orang yang sehat. Selanjutnya yang diminta apa? Yaitu mereka yang memahami berbagai-bagai hikmat. Bicara tentang apa di sini berbagai-bagai hikmat? Di sini berbicara tentang mereka itu mengerti berbagai hikmat. Mereka kelanjutannya sebenarnya mereka punya pengetahuan yang banyak. Mereka perlengkapi diri mereka di masa muda mereka bukan dengan rebahan, tapi mereka isi hidup mereka untuk hal-hal yang baik. Berpengetahuan berarti tiap hari bacaannya Alkitab tiap hari yang dibawa kemana-mana Alkitab. Wih keren sekali. Siapa tadi yang Yosef ya? Paling tidak ada buku yang dibawa atau mungkin lewat gadget ini. Tidak apa-apa ada yang kalian bisa baca menambah pengetahuan itu gak ada salahnya. Tapi jangan baca hal-hal yang aneh. Tidak akan ada manfaatnya buat kita. Nah selain mereka itu memahami berbagai-bagai hikmat. Istilahnya mereka menguasai berbagai pengetahuan ya. Tidak hanya satu toh. Mungkin mohon maaf yang bisa musik aja. Tapi mereka perlengkapi diri mereka untuk hal-hal yang lain. Pengetahuan yang lain. Kenapa? Karena saat ini kita dituntutnya bukan yang anak-anak remaja yang kedepannya akan terjun di dunia pekerjaan itu yang biasa. Enggak akan diterima. Terus mereka yang punya wawasan luas, berpengetahuan banyak, wawasannya luas, enggak bahasa ini cetek apa ya? Tidak dangkal, pengetahuannya itu tidak dangkal. Tapi mereka yang punya wawasannya itu luas.
Dari mana mereka peroleh wawasannya luas? Dengan bergaul dengan orang-orang yang kembali. Bagaimana kita bangun circle pertemanan kita itu yang saling membangun, kita dapat wawasan-wawasan yang pengetahuan-pengetahuan yang banyak untuk apapun itu dimasukkan dalam hidupnya. Dan yang selanjutnya, di kalimat selanjutnya dikatakan mereka berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Mempunyai pengertian tentang ilmu, berbicara tentang mereka itu biasanya kalau sekarang anak-anak, apalagi di sekolahnya siapa namanya? Sekolahnya mana tadi yang main? Johan. Itu kan spesialis ini, dia bagian teknik ya. Johan apa Yosef? Oh ya ini dia ternyata. Hai Johan. Dia spesialis bagian apa kamu Han? Mesin. Jadi dia spesialis tentang mesin. Jadi Johan itu enggak dia tidak cuma karena spesialis mesin cuma itu aja nih pelajari. Makanya jangan heran, Johan dia punya banyak keahlian, saya katakan. Dia spesialis musik juga. Jadi kalau rekan-rekan remaja yang lain mau belajar musik, itu belajarlah kayak Johan. Oh sama Rizky. Oh ya ada suhunya ternyata. Ada suhunya. Oke. Sampai di sini paling tidak yang dituntut dunia itu kayak gini loh. Baru 5. Ada nggak sama kita? Sudah ada nggak sama kita semua? 5 ini. Pertama, orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Remaja-remaja yang tidak bercelah. Ada nggak? Oh satu, teng gitu ya. Yang kedua, yang berperawakan baik, tubuhnya sehat. Nggak ada yang bilang yes. Berarti saya langsung begini, teng. Itu berarti nggak ada, gitu ya. Lewat kalian yang sudah dua ini udah lewat berarti ya. Yang ketiga, yang memahami berbagai-bagai hikmat. Berpengetahuan. Oh yes, terpaksa yes di sini. Di sini diam-diam menang-menang wae. Oke, mempunyai pengertian tentang ilmu. Oh, berpengetahuan banyak, memiliki wawasan yang luas. Yes. Mempunyai pengertian tentang ilmu. Dia spesialis. Jadi kalau mau belajar multimedia sama siapa ya? Oh, jadi spesialisnya multimedia untuk sini masih diandalkan lah Kak Victoria berarti. Lumayan lah. Gitu. Oke, yang keenam. Orang-orang yang cakap untuk bekerja. Ke depan kita kerja itu bukan yang kita inginkan. Ngelamar pekerjaan itu bukan yang kita inginkan. Jadi semau-mau kita. Bekerja satu saat kalau bekerja bukan semau-mau kita. Dia yang diminta orang-orang yang cakap untuk bekerja. Berbicara tentang apa? Dia harus terampil. Harus rajin. Harus punya karakter orang yang ada dalam istana. Kalian pernah gak sih lihat ada putri? Saya lagi tertarik sama salah satu putri yang ada. Saya lupa. Putri siapa itu ya? Masih muda. Eleanor apa Leonor gitu ya. Jadi kalau dia jalan ada nggak yang anak-anak orang yang ada di istana kalau ketemu temannya, wah ada nggak kayak gitu? Gimana kalau orang-orang yang ada di dalam istana? Saya tidak ambil putrinya. Orang-orang yang ada di dalam istana kalau bekerja gimana? Cara jalannya diatur. Tangannya satu kalau memang seperti ini, tangannya satu begini, terus jalan. Enggak begini. Ya ampun, apalagi kalau lihat temennya, udah kayak begitu. Terus bukan orang yang malas-malasan, yang dicari orang yang rajin. Halo, kita masuk nggak sih di poin yang ke-6? Banyak yang nggak yes. Yuk rajin yuk, jadi anak yang rajin yuk. Yuk bisa nggak sih jadi anak yang rajin? Mulai dari rumah, tiap hari yang tidur punya kamar sendiri, ayo dirapikan. Siapa yang rapikan selama ini? Oke, good. Di sini saya sendiri, di rumah siapa? Bagian sini doang, di bagian sini, ya kapan jawabnya? Gitu.
Kalau di rumah siapa yang rapikan tempat tidurnya? Gak ada yang jawab di sini, berarti masih dibantu orang tua. Yuk jadi anak yang rajin. Gak ada salahnya buat kita ke depan. Kalau gak rajin, aduh, nanti kalau sudah masuk dunia, nanti kalau sudah menikah lagi, siapa kalau gak bisa bayar pembantu, siapa yang mau bersihin? Ya gak sih? Kalau kita gak belajar dari sekarang. Oke. Orangnya itu harus profesional, yang diminta oleh Raja Nebukadnezar ini orang yang profesional. Oke, saya cepat saja. Terus orang-orang ini akan diajarkan apa? Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang. Kalau sudah di poin yang ke-6 tidak lolos, di poin yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, saya lihat di sini, catatan saya aja. Di poin yang ketiga, dari kedua sampai 6 sudah tidak lolos, gimana mau nyampe di poin yang ke-7? Belajar, diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim bisa mampu. Apalagi sudah malas. Gimana bisa? Kita mau lihat di sini, ini yang dituntut oleh dunia sekarang loh. Jadi jangan main-main. Waktunya sekarang itu kita harus semakin hari semakin berlari, kejar apa? Bukan waktunya, mohon maaf yang remaja. Kak Christine cuma mau imbau buat yang remaja ya. Bukan waktunya, saya suka sana suka sini. Yuk belajar dulu. Wah ayo belajar dulu yuk, perlengkapi diri dulu. Masih remaja, uang saku aja masih dikasih sama orang tua, minta sama orang tua mau traktir. Kalau dikasih uang, ayo ditabung, yuk. Setuju gak sih? Jadilah pribadi-pribadi yang siap. Kalau yang cowok, kalau dia sudah mapan, makanya kalau kalian ikut di acara lamaran mungkin atau apa, ada firman Tuhan yang disampaikan. Kalau cewek jangan mau kalau diajak membangun rumah tangga. Bangun itu susah. Lihat kuli-kuli kalau bangun itu gampang gak sih? Susah. Adanya untuk apa? Membina rumah tangga. Jadi masih remaja yang harus dilakukan ngapain? Belajar. Perlengkapi diri dengan banyak hal. Supaya apa? Di masa muda ketika kalian nanti mungkin ada yang hanya sampai menempuh pendidikan di SMA. Tapi kalau kita sudah perlengkapi diri kita dengan banyak hal. SMA itu bukan batas, saya nanti tidak dihargai, tidak diterima. Pasti diterima kalau kita sudah perlengkapi diri dengan banyak hal. Jangan karena yang lain, aduh temanku udah punya pacar, aku belum. Gak usah. Bukan zamannya kayak gitu. Yuk kita mau lihat, nih kata yuk hari ini, yuk. Paling tidak kita mau lihat dari kehidupan Daniel dan teman-temannya. Di antara mereka, ayatnya yang ke-6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain. Ya ampun, baru masuk di istana Raja Babel, namanya mereka langsung diganti. Tapi apakah namanya mereka diganti merubah cara hidup mereka? Tidak sama sekali. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel namanya siapa? Belsyazar. Hananya dinamai Sadrak. Misael dinamai Mesak. Asaria dinamai Abednego. Biasanya rekan-rekan kalau saya lebih itu Daniel dan SMA. Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel ayatnya yang ke-8, saya senang dengan ayat yang ke-8. Daniel dan teman-temannya ini, mereka itu berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kita kalau disuguhin makanan enak, gak usah kalian. Kak Christine aja kalau disuguhin makanan enak, kalau bisa tak jajal kabeh. Gitu. Ini santapannya raja loh. Sapa sing ra gelem? Sapa sing ora doyan? Disuguhin makanan raja. Rekan-rekan remaja,
kalau kita lihat masuk kepada mereka, Daniel dan Asaria dan rekan-rekannya ini, mereka punya ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Kenapa? Nah, dengan santapan raja. Apakah itu membuat mereka menjadi orang-orang yang, mohon maaf, kalau orang-orang dunia sekarang katakan apa ya? Oon? Apakah mereka karena tidak makan daging tiap hari jadi mereka itu orang yang oon? Apakah mereka ketika tidak ikut-ikutan minum minuman raja? Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Mereka jadi orang-orang yang tidak percaya diri. Firman Tuhan katakan, ketika mereka tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, makanan-makanan yang dihidangkan untuk raja diberikan kepada mereka. Padahal tujuannya supaya apa? Supaya mereka lebih pintar. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ketika mereka punya komitmen, ada satu ketetapan, ada satu tindakan untuk melakukan satu kewajiban supaya mereka tidak saya katakan tidak ikut-ikutan, supaya mereka tidak larut dengan keadaan yang ada di sekitar mereka. Apakah mereka jadi orang yang kuper? Tidak. Ketika mereka berketetapan, saya tahu di situ karena ada Roh Allah yang bekerja dalam hidup mereka. Mereka ini bukan orang-orang yang biasa-biasa, mereka ini dari keturunan bangsawan, keturunan raja. Tidak sembrono cara hidupnya. Hidupnya dipakai dengan sebaik mungkin. Akhirnya apa? Apakah didapati mereka bodoh? Firman Tuhan mencatat, coba lihat di sini. Ayatnya yang ke-20 langsung. Ketika mereka diuji, akhirnya didapati apa? Ayatnya yang ke-20, mohon bantuannya untuk ditampilkan. Ayatnya yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka berapa kali lebih cerdas? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Apa sih yang kita mau lihat dari kehidupan mereka, Daniel? Kenapa sampai mereka punya satu keputusan, saya katakan satu tindakan yang saya katakan luar biasa. Ditawarkan fasilitas yang seharusnya bisa mereka nikmati. Tapi karena mereka tahu bahwa itu selalu berkaitan dengan penyembahan berhala, mereka akhirnya tidak ikut-ikutan untuk menerima tawaran. Suguhan yang biasa disajikan oleh untuk raja, untuk mereka makan. Kenapa? Karena dalam hidup mereka adalah pribadi-pribadi yang cinta akan Tuhan dengan segenap hati mereka. Mau lihat bagaimana mereka mencintai Tuhan dengan segenap hati? Coba buka di dalam Daniel pasal ketiga. Saya tidak ajak rekan-rekan baca karena waktu kita sangat terbatas. Daniel pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang terakhir yaitu ayat 30. Di sana berbicara tentang perapian yang menyala-nyala. Bagaimana cinta mereka kepada Tuhan itu dibuktikan. Kenapa sih mereka sampai akhirnya mengambil satu komitmen? Saya ambil satu tindakan untuk tidak mau ikut-ikutan makan makanan raja. Sudah tiap hari sediain saja sayur-sayur untuk saya makan. Untuk kami makan. Akhirnya itu yang mereka konsumsi. Tapi mereka tidak hanya konsumsi itu. Mereka perlengkapi diri mereka dengan belajar. Perlengkapi diri mereka dengan apa? Mereka itu selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, kita lihat di tengah-tengah tantangan, ada tantangan yang diperhadapkan. Saat raja membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, dikatakan patung raja, dan setelah dibuat maka seluruh orang-orang yang ada dalam kerajaan Babel harus sujud menyembah. Dan yang tidak menyembah, ancamannya apa? Mati, masuk dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lebih panas dinyalakan dari dapur api. Bukan dapur api yang ada di dapurnya adik-adik, saudara. Tapi apa yang mereka katakan? Kami hanya mau menyembah kepada Tuhan. Jadi sekalipun dapat tawaran, harus menyembah. Mereka kan sudah jadi orang-orang Raja Babel nih. Orang-orang yang dipakai
dalam satu kerajaan, duduk dalam kursi pemerintahan dalam satu kerajaan. Tapi bagaimana cinta mereka kepada Tuhan itu tidak pernah pudar. Sekalipun nyawa sebagai taruhannya, cintanya sama Tuhan tidak pernah pudar. Tidak pernah bergeser. Karena mereka tahu, sampai mereka katakan, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami mau tetap. Kepercayaan kami hanya tetap kepada Tuhan. Rekan-rekan remaja, dari masa remaja kalau kita pupuk tiap hari cinta Tuhan, dengan tantangan apapun kita cinta Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan mau, saya pastikan sekalipun kita harus melalui yang namanya lembah kekelaman, ada banyak tantangan rintangan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan ada beserta kita, amin. Komitmenlah dalam hidup ini, berketetapanlah dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk selalu menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kita. Mereka cinta Tuhan itu tidak setengah-setengah. Nyawa jadi taruhannya. Mereka belajar komitmen untuk hidup benar. Hati mereka selalu membara untuk melayani Tuhan. Dari masa muda mereka. Dari mana mereka dapat itu? Saya percaya ada orang tua mereka yang mendidik mereka. Kalau orang tua kita sudah menanamkan hal yang baik, ayo kita teruskan itu dalam hidup kita. Kita contohi teladan hidup mereka. Kalau ada orang tua ternyata nggak bisa jadi contoh teladan, ayo tiap hari kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Tiap Sabtu, Minggu kita dengar firman Tuhan. Itu yang menguatkan kita. Cintailah Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apakah Mesak, siapa? Hananya, Misael, Asaria, Sadrak, Mesak, Abednego itu ditinggalkan Tuhan? Tidak, orang lain melihat akhirnya Tuhan ada. Bahkan menolong mereka. Sehelai rambut mereka pun tidak terbakar. Kenapa? Itulah pertolongan yang dialami orang-orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Amin. Bahaya pasti ada, tantangan pasti kita lalui. Tapi orang yang cinta Tuhan akan selalu alami pertolongan Tuhan. Hal selanjutnya, kenapa mereka selalu punya komitmen untuk berketetapan, tidak menajiskan hidup mereka dengan hal-hal yang ditawarkan. Saya katakan mungkin yang ditawarkan oleh Raja Nebukadnezar, atau mungkin buat kita sekarang banyak hal yang ditawarkan buat kita. Tapi kalau kita berketetapan untuk tidak ikut-ikutan dengan keadaan, kenapa? Karena Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah orang-orang yang punya karakter yang kuat. Tidak hanya kuat, tapi mereka itu adalah orang-orang yang tekun. Orang yang pintar kalah dengan orang yang tekun. Setuju? Kalau dia pintar terus tekun itu luar biasa. Kalau cuma pintar tapi tidak tekun untuk melakukan sesuatu, hal yang dipercayakan itu tidak akan mempengaruhi hidupnya. Nah, dan mereka itu orang-orang yang tidak mudah menyerah. Jadilah anak-anak muda, anak remaja yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Amin. Berani gak tampil beda? Komitmen untuk apapun yang terjadi. Sekarang ini kan kita tidak tahu, ada dari keluarga kita mungkin yang hari-hari ini mereka ada dalam keadaan sakit. Atau mungkin dari kita yang punya pergumulan. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan keadaan. Punya kekuatan karakter yang tidak mudah menyerah dengan keadaan, tetapi terus tekun di dalam memperlengkapi diri. Dan yang terakhir yang saya mau bagikan buat anak-anak remaja, mari perlengkapi diri kita dengan berbagai keterampilan. Kalau di luar kita bisa terampil banyak hal, perlengkapi terus. Di gereja juga kita bisa perlengkapi diri kita dengan banyak hal, perlengkapi. Kenapa? Tujuannya untuk kita. Tidak ada orang yang akan menikmati masa depan yang penuh dengan harapan ketika dia berdiam diri saja. Tapi orang yang memperlengkapi dirinya dengan berbagai keterampilan, saya lihat dari Daniel, Hananya, Misael, Asaria, mereka perlengkapi. Apa yang diajarkan, mereka terima pengajaran itu. Mereka perlengkapi diri mereka. Akhirnya apa? Mereka dipakai. Kalau kalian lihat nanti di sini baca, ada beberapa raja tetap pakai kehidupan mereka. Kenapa? Mereka itu berani berkomitmen dalam hidup mereka.
Sekalipun keadaan mungkin akan, ya itu, kalau Kak Christine ambil khotbah dari Kak Yanti, ya berani jadi garam. Di tengah keadaan apapun, ayo berani jadi garam. Nanti kalau tidak salah firman Tuhan, Kak Esli bahwa di pemuda kalau ada yang mau ikut pemuda, ikut aja. Diperlengkapi lagi, kita berani tampil beda. Sekalipun keadaan mungkin di sekeliling kita itu menjanjikan hal-hal yang baik, tapi ingatlah, apa yang dunia janjikan itu hanya sementara, tapi janji Tuhan itu iya dan amin. Mau memiliki masa depan yang penuh dengan harapan? Ayo berkomitmen untuk selalu cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Berkomitmen dalam hidup ini menjadi pribadi yang tidak menyerah dengan keadaan, punya karakter yang kuat, yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Tetapi sekalipun harus tertati-tati kita berjalan. Saya percaya tidak ada yang sampai ngesot kok. Kita mau tetap tekun di dalam mengiring Tuhan. Dan selanjutnya perlengkapi diri kita dengan berbagai keterampilan. Karena itu akan membawa kita melihat hari depan yang penuh dengan harapan kita alami dalam hidup ini. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Di tengah-tengah tuntutan yang diminta dari mereka, mereka keluar menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Sore hari ini saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Ketika kita rindu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, mari ada komitmen yang kita mau lakukan dalam hidup ini. Kalau dari kisah Daniel, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan keadaan, dengan tawaran-tawaran yang sudah diberikan. Mungkin banyak tawaran yang akan membuat kita jatuh jauh dari Tuhan. Mari komitmen untuk tetap terus hidup cinta Tuhan. Hidup tidak bercelah. Sampai akhirnya Tuhan dapati kita tetap setia dalam mengiring Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, kami mau tetap setia ya Tuhan. Ku tetap setia, haleluya. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Akan mungkin kami dapat balas kebaikan-Mu Tuhan. Balas dari apa yang Ku miliki. Ku persembahkan, haleluya, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari nyanyikan pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia. Ku tetap setia.
mau tetap setia ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan dan berikan buat kita semua. Sampai nyawanya sendiri diberikan buat kita semua. Yang Tuhan beri. Haleluya Yesus. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Seluruh hidupku, Biar ku tetap cinta. biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan saat ini. Begitu jelas Tuhan, di mana ketika kami mengambil komitmen untuk setia kepada Engkau, setia untuk menuruti firman-Mu, ada konsekuensi yang harus kami tanggung karena nama Engkau. Tapi biarlah setiap komitmen yang telah diucapkan oleh setiap anak-anak-Mu, sore hari ini Engkau mendengar Tuhan. Roh Kudus memampukan sampai akhir hidup kami tetap setia kepada Engkau. Engkau beri keberanian kepada remaja-remaja yang ada Tuhan, untuk mereka belajar berani mengambil komitmen untuk setia kepada Engkau. Untuk mereka berani melangkah dengan iman, menjalankan kebenaran firman Tuhan. Dan berkat-Mu sore hari ini melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, persekutuan ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Mari kita mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuasa Roh Kudus menjadi bagian milik kami sore ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, ada pengumuman sebentar.